Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Bilatri Alia Mamonto dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Pertama-tama saya akan memaparkan materi mengenai manajemen risiko perbankan syariah. Istilah manajemen risiko berasal dari kata to manage, berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Undang-Undang Nomor 21 dalam tahun 2008 Pasal 35 tentang Perbankan Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 disebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko pada Bank Syariah dan UUS seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan baik dalam keuangan. Perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Dalam penerapan manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengidentifikasi risiko pembiayaan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Yang kedua, pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya pembayaran kemampuan secara tepat waktu dan serta jaminan yang diberikan. Yang kedua, memiliki sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan. Selanjutnya, jenis risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada saat suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau mengirimkan barang. Misalnya akad mudharabah. Yang kedua, risiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas bisa muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah.
Yang keempat, resiko operasional. Dalam resiko operasional memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Resiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlakukan bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Risiko pembiayaan fidusia. Ini juga akibat pada muncul resiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak terlepas dari kehati-hatian sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencari, mengelola, dan mengatasi agar dalam mengukur risiko yang dihadapi, bank syariah lebih mudah dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengawas perbankan syariah. Pengawasan diperlukan agar sesuatu yang direncanakan sesuai dengan hasil yang diperoleh, sehingga tanpa pengawasan yang efektif, maka akan sulit suatu rencana dapat terwujud bagi kehidupan organisasi. Dalam hubungan ini, Manulang mengartikan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Beberapa hal yang membuat pengawasan terhadap perbankan syariah berbeda dibandingkan perbankan konvensional adalah bahwa dalam perbankan syariah terdapat pengawasan terhadap syariah Islam dalam sistem operasionalnya. Pengawasan syariah adalah sistem pengawasan terhadap suatu lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada penyesuaian pelaksanaan operasional bank syariah agar sesuai dengan sistem syariah Islam. Dari sudut pandang pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perbankan, maka pengawasan terhadap perbankan syariah yaitu yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan internal dapat didefinisikan sebagai pemantauan terhadap sistem kerja manajerial dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem operasional bank tersebut. Pengawasan internal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah, pemeriksa audit intern. Sebagai wujud nyata, pelaksanaan pengawasan merupakan bagian struktur pengandalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit perusahaan dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengandalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh direksi lebih difokuskan untuk memastikan kewajiban
memastikan kebijakan manajerial yang telah dikeluarkan. Direksi menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran. Pelaksanaan pengawasan kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran mutlak harus dilakukan. Dengan demikian, salah satu tujuan pengawasan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua kebijakan dan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan mengintegrasikan seluruh ketentuan dan mengintegrasikan perizinan satu pintu. Ditinjau dari hukum Islam, sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan. Dalam hal ini melakukan pengawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kebutuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan. Bank Indonesia terlihat cukup berperan aktif dalam pengembangan perbankan syariah pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peran ini kemudian terus dikembangkan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan yang intensif ke masyarakat. Upaya ini ditempuh oleh BI untuk menghilangkan hambatan sumber daya manusia yang masih cukup minim di awal-awal implementasi kebijakannya. Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan institut-institut luar negeri seperti Islamic Development Bank dan Bank Malaysia Berhad. Banyak delegasi Indonesia yang juga dikirim ke luar negeri untuk melakukan studi banding mengenai implementasi ekonomi syariah, terutama di bidang perbankan. Maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah grand strategi pengembangan pasar perbankan syariah tahun 2010 sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategi, yaitu penetapan visi sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategis komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.